Smart FM presents Smart Business Talk. Smart Business Talk. Smart Business Talk with Mr. James Gui from Academia Education and Training. Smarters, 2 minggu lagi kita akan memasuki awal tahun 2023. Bagaimana persiapan Anda, rencana Anda terhadap bisnis Anda, kemudian bagaimana Anda memarketingkan produk-produk Anda agar hasilnya lebih maksimal. Dan tentunya pada kesempatan pagi hari ini kita akan memotivasi Anda agar lebih antusias dan semangat ya menghadapi tahun 2023. Dan topik kita di pagi hari ini di Smart Business Talk adalah Start Strong 2023 bersama dengan Mr. James Gui. Selamat pagi Pak James. Selamat pagi Willy dan selamat pagi Smart Listener. Senang sekali kita jumpa dan hari ini saya hadir di studio loh. Pagi-pagi sudah tiba di studio. Thank you Pak James. Senang ya Pak James. Yeah. Ini orange nih. Apakah ini mendukung Belanda? Kalau Pak James Piala Dunia mendukung siapa saya nih? Saya mendukung English yang sudah pulang kampung. Oke. Kalau dari 4 ini sisanya yang mana Pak? Saya lagi tunggu mau nonton final yang menakjubkan Morocco lawan Kroasia. Oke. Seolah-olah udah yakin ya Pak ya hasilnya. Oke. The final of the underdogs ya. Oke. Baik, dan Smart Listeners, topik kita sekali lagi adalah Start Strong 2023. Anda bisa memberikan pertanyaan serta pendapat ya di 0812 11 12 959 melalui WhatsApp kami, dan kami juga sedang live streaming di YouTube Smart FM. Kami undang Anda juga untuk ikutan menyaksikan secara live perbincangan saya bersama dengan Pak James Gui. Pak James, ini sudah akhir tahun 2023 ya. Kita bisa flashback sedikit, banyak sekali tantangan, bahkan COVID juga belum selesai pada 2023. Right. Gimana nih Pak? Kita sedikit flashback sebelum kita melangkah. Saya yakin di awal tahun kita juga was-was ya, uncertain apakah tahun 2022 ini seperti apa. Dan ternyata kita sudah hadir di ujung tahun. Ya, berarti kita sudah survive ya. Ya, Smart Listeners, Anda yang bisa tune in pun berarti sudah survive dari segi bisnis, dari segi pekerjaan maupun dari segi kesehatan kita survive ya. Jadi kita ini terbukti bahwa bagaimana kondisinya pun kita bisa beradaptasi, kita bisa atasi kendala-kendala dan kita cukup tough ya. So kalau kita flashback seperti itu, poin yang kita mau dapat adalah kita ini survivors ya. Kita semua survivors apapun kondisinya. Kita somehow pikiran kita, tubuh kita bisa respon dan kita bisa mengatasi segala masalah yang ada. Jadi kita termasuk survivors ya, yes. Karena sudah melewati tahun 2022 dengan baik, dengan berbagai macam tantangannya di awal tahun, bahkan dari 2020 ya Pak kita COVID ya. Ini tentunya. Dan tentunya kita menghadapi 2023 juga harus memiliki strategi atau memiliki persiapan. Betul. Nah, ini gimana nih pengantarnya Pak James? Ya. Kalau kita dengan judul kita hari ini kan ya Start Strong 2023, agar supaya bisa start strong, begitu wasit tiup peluit aja udah serang ya. Seperti Willy bilang kan harus ada persiapan, harus ada strategi. Persiapan itu dalam segala hal ya. Persiapan itu dalam mengantisipasi kurang lebih apa yang akan terjadi di tahun ini. Oke, ya. Skenario A, skenario B, skenario C lah. Kira-kira seperti itu ya. Dan juga diplot kira-kira apa yang akan terjadi bukan tahun ini secara umum saja, tetapi di bulan yang kapan. Ya, misalnya nih ya, tahun pemilu, right? Kapan akan mulai aktif? Kapan mulai akan ramai? Kapan mungkin dana akan turun? Ya, untuk dana pemilu akan turun, betul ya. Perputaran dana ya. Perputaran dananya ya. Dan juga buat bisnis kita masing-masing, kapan high seasonnya? Kapan low seasonnya? Ya, kira-kira kapan target market kita bisa B2B, bisa B2C? Kapan mereka mulai buat keputusan? Kapan mereka mulai spending? Kan semua ada polanya. Semua ada penjadwalan kan. Ya, jadi kami di dunia training pun ada kok. Awal tahun kira-kira perusahaan akan perlu training seperti apa. Pertengahan tahun seperti apa. Menjelang akhir tahun seperti apa. Akhir tahun seperti apa. Kita udah tahu polanya. Maka dari itu planning kita itu
berdasarkan pola dan gelombang yang akan ada di market kan ya. Sehingga kita bisa buat persiapan seperti itu based on umum, based on best case scenario, based on worst case scenario. Nah, itu plot dulu ke depannya 1 tahun ke depan apa yang kurang lebih bakalan terjadi nih. Ya, baru kita buat persiapan berdasarkan apa yang bakalan terjadi kan. Jadi polanya sebenarnya sudah bisa kita baca ya Pak ya? Sudah bisa kebaca dan itu kita harus diskusi sama tim kita ya, dari pengalaman kita looking back at 2022 ya, apa yang telah terjadi dan apa yang bakalan terjadi, dan juga bicara dengan orang-orang yang lebih mengerti apa yang akan terjadi di tahun 2023 kan ya. Jadi kalau kita bicara sama tim kita Willy, kita flashback, kita cenderung bahas internal. Secara internal apa kekurangan kita tahun lalu ya, apa kesalahan kita yang perlu diperbaiki, ya itu adalah looking back ya. Tapi kalau kita mau plan ahead, cenderungnya bukan bicara sama tim kita, tapi bicara dengan orang-orang yang tahu apa yang bakalan terjadi di tahun 2023 kan? Ya kan? Jadi itu kelompok orang yang berbeda nih. Jadi kita harus bicara dengan 2 kelompok orang. Satu internal, satu eksternal. Nah, eksternal itulah yang akan kasih kita gambaran ke depannya apa yang bakal terjadi. Maka kita 2 minggu yang lalu ya, atau minggu lalu Smart FM adakan Smart Business Outlook kan ya. Yaitu apa yang bakalan terjadi di tahun 2023. Jadi gimana Smart Listeners? Anda sudah punya persiapan atau malah belum ya? Yes. Mungkin dengan mendengarkan perbincangan kami selama 1 jam ke depan, ini merupakan persiapan untuk Anda dan mempersiapkan strategi, jurus jitu, kemudian tadi juga sudah bisa membaca pola yang akan dihadapi di tahun 2023. Silakan Anda punya pendapat, kami tunggu di 0812 11 12 959, atau kami juga sedang live streaming di YouTube Smart FM. Kami kembali setelah jeda. Smart Business Talk. Smart Business Talk. Smart Business Talk with Mr. James Gui from Academia Education and Training. Apakah tim sales perusahaan Anda butuh jurus-jurus jitu jualan? Apakah tim sales perusahaan Anda perlu ide-ide kreatif jualan? Apakah tim sales perusahaan Anda perlu booster motivasi agar tambah lagi semangat jualannya? Dapatkan semuanya dalam training perusahaan dengan mengundang Mr. James Gui. Bagaimana caranya mencapai target dan lebih cepat mencapainya? Nah, mau nggak capai target lebih cepat? Silahkan hubungi Happy 0813 1417 6735. Happy 0813 1417 6735. Smart Listeners, setelah sukses meluncurkan 5 klaster, kini The Zora memperkenalkan Daikanyama, sebuah area komersial di area eksklusif, terdiri dari bangunan 3,5 lantai dengan ruang terbuka di tiap lantainya, dengan tetap mengedepankan high-tech, high-spec, dan high-quality. Bangunan 5x20 yang punya captive market tinggi ini dirancang multifungsi untuk memenuhi kebutuhan bisnis atau tempat tinggal Anda, atau keduanya. Akses mudah dijangkau, terlebih dengan telah beroperasinya Tol Serpong Balaraja, membuat waktu tempuh dari atau ke Daikanyama menjadi lebih singkat. Harga 5 miliaran rupiah menjadi sangat terjangkau karena banyaknya keuntungan dan nilai plus dari Daikanyama ini. Segera miliki unit Star Series dari Daikanyama dan nikmati keuntungan maksimal seperti gratis AC, free koneksi internet, free IPL selama 1 tahun, dan keuntungan lainnya. Untuk meramaikan area ini dalam waktu dekat, Common Ground Modern Cafe ya akan hadir di Iconic Plaza Daikanyama. Informasi lebih lanjut hubungi 0811 9741 088. Kami ulangi ya Smart Listeners, 0811 9741 088 atau sosial media @thezorabsd dan @daikanyama.id. Segera booking unit pilihan Anda. Daikanyama, Commercial Business Living at The Zora. Hai Smart Listener, masih ingat dengan pepatah lama yang mengatakan banyak jalan menuju Roma? Wait a minute. You serious? Hal yang sama juga berlaku untuk menikmati Smart FM. Anda bisa mendengarkan melalui streaming www.radiosmartfm.com. Hey, that's pretty good. YouTube channel Smart FM,
Facebook Radio Smart FM, dan via Jux Music yang bisa Anda download di aplikasi App Store. Pastikan Anda selalu menikmati Smart FM setiap harinya untuk menambah wawasan dan pengetahuan Anda. Wih, seru banget ya seminar Zoom-nya. Smart FM, your truly business partner. Smart FM, Business and Inspiration, part of KG Radio Network. Kita tahu bahwa pandemi COVID ini harus bisa. Dunia kini berubah, ragam informasi tersaji dari berbagai platform. Tetapi apakah Anda tahu sejauh mana kebenaran informasi tersebut? Hati-hati dengan informasi yang Anda konsumsi. Informasi yang didengar, dibaca akan tersimpan di pikiran dan mempengaruhi keputusan dan tindakan kita. Smart FM, The Spirit of Indonesia, menjadi sahabat terbaik Anda. Menghadirkan lebih dari sekedar informasi yang menghibur, namun mengungkap kebenaran, berbagi inspirasi, dan bersama-sama merawat asa. Apakah yang dimaksud dengan sukses adalah? Maka bila sosialisasi berkurang, maka secara otomatis keuangan berputar itu akan menipis. Di digital, kamu lakukan apapun, rekam jejak digital kamu. Subscribe YouTube Smart FM dan mari nikmati berbagai layanan video Smart FM di YouTube channel Smart FM. Semua kami hadirkan untuk mengedukasi, menginspirasi, menguatkan, dan bersama Anda merawat asa. Smart FM, Business and Inspiration. So, pastikan subscribe YouTube channel Smart FM. Smart Business Talk. Smart Business Talk with Mr. James Gui from Academia Education and Training. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Smart Business Talk. Tentunya bersama dengan Mr. James Gui dan Smart Business. Topik kita di kesempatan pagi hari ini adalah Start Strong 2023. Kita harus antusias menyambut tahun 2023. Walaupun banyak pembelajaran juga ya di tahun-tahun sebelumnya, tentunya ini merupakan persiapan ya Pak ya. Yes. Dan strategi. Kira-kira apa yang harus dipersiapkan Pak James? Oke, satu seperti kita bahas tadi ya, pemetaan apa yang bakalan terjadi di tahun 2023 ya. Nah, berdasarkan itu baru buat persiapan. Satu ya, belajar dari tahun 2022 apa yang kita lakukan di tahun 2022 yang berhasil. Ya, strategi apa yang berhasil, ide-ide apa yang berhasil, program-program apa yang berhasil, yang didapat respons yang baik dari pelanggan kita, dari customers kita, dari target market kita, ya dari tim kita. Ya, so what program succeeded? Okay, nah yang sukses itu diulang. Ya, yang sukses itu kalau memungkinkan diulang. Ya, satu, okay. Dan kedua adalah review kembali apa kesalahan-kesalahan yang kita lakukan ya sehingga di tahun 2022 itu diperbaiki. Ya, jadi dalam 2 minggu ini menjelang tahun baru ya sudah bisa lakukan kan ya review what we did correctly and that we can apply in 2023 and what did we do wrongly and how to improve it. Ya, okay, ya, yang wrong itu apakah strateginya yang salah atau strategi yang bagus tapi implementasinya yang salah, ya. Yang kalau implementasi yang salah, kenapa implementasinya salah? Apakah kitanya lakukannya kurang all out atau kita lakukannya plannya sudah bagus tapi orang yang mengeksekusinya keterampilannya kurang atau attitude-nya kurang atau pihak luar supplier yang kita andalkan malah ternyata tidak bisa diandalkan, akibatnya kacau semua tuh ya. So review nih apakah internal problem atau external problem yang buat kita kurang efektif tahun lalu ya, dan apa yang harus kita lakukan supaya tahun depan lebih bagus lagi. Okey ya, dan review kembali lagi bagaimana caranya tahun lalu itu kalau kita pakai digital. Ya, kalau kita pakai teknologi, apakah bisa lebih bagus? Jadi pokoknya review berdasarkan improvement dulu deh. Ya, improvement dulu. Barulah setelah itu based on review internal, baru ke depannya ya tahun depan apalagi hal-hal baru yang kita mau lakukan sesuai dengan kondisi yang bakal datang. Ya, seperti kita sekarang lagi demam Piala Dunia ya. Setiap pertandingan itu berbeda. Setiap pertandingan itu pelatihnya harus lihat video-video dari lawannya kan. Karena pertandingan berikutnya lawannya berbeda dengan lawan sebelumnya nih. Jadi kita harus pelajari lawan kita yang akan kita hadapi.
ya kan, dengan mereview apa yang mereka lakukan dan apa yang kita bisa expect mereka lakukan di lapangan, dan mereview diri kita di pertandingan-pertandingan sebelumnya, apa kesalahan kita, apa kekurangan kita, dan itu berusaha diperbaiki di lapangan latihan atau di strateginya. So both ya. Bisa jadi strateginya bagus tapi pemainnya nggak bisa eksekusi karena udah terlanjur kelelahan. Ya kan, 10 menit terakhir udah nggak ada tenaga lagi. Berarti strateginya sudah bagus tapi fitnessnya diperbaiki. Betul? Atau mereka fit banget tapi strateginya yang salah, strateginya kurang dan sebagainya. Ya, so you have to review dari strateginya, supportnya, people-nya pun dari attitude-nya, skills-nya, fitness-nya dan sebagainya macam. Banyak aspek dari people yang harus direview kan. Ya, jadi justru ini yang akan buat setiap tahun menarik. Jadi pertanyaan saya adalah smart listeners untuk menghadapi tahun 2023, apapunlah kata orang 2023, apakah Anda gelisah? Atau Anda excited? Nah, ada dua pilihan ya. Sebaiknya kita tanya ke smart listeners nih, Anda menghadapi 2023 itu cemas ya, gelisah ya, atau ada rasa khawatir lebih tepatnya, atau excited menghadapi 2023. Tadi Pak James sempat mengatakan bahwa kita penting melakukan pemetaan dan strategi. Tentunya ini kan sisa 2 minggu ya Pak ya. Sisa 2 minggu ini kita bisa banyak mereview kembali apa yang telah kita lakukan di tahun 2022 atau tahun-tahun sebelumnya. Dan ini jadi pembelajaran. Tadi juga disebutkan juga nih, mulai dari skill itu perlu di-upgrade, bisa dikasih sedikit pengantar nih Pak. Yes. Banyak yang perlu di-upgrade. Tapi ada satu hal ya, satu quote ya yang saya mau share dengan smart listeners. You can't change what you don't know. Okay, you can't change what you don't know. Kita hanya bisa lakukan improvement kalau kita tahu ada cara yang lebih baik. Betul kan? Tapi kalau kita nggak tahu ada cara yang lebih baik, gimana mau improve? Nah, maka untuk ketahui apakah ada cara yang lebih baik, satu, ya, kita harus intip dan lihat kompetitor kita. Oke, intip ya. Ya, intip kompetitor kita dan lihat apa yang mereka lakukan yang ikran ya. Yang kenapa kita nggak pikirkan gitu ya? Bisa loh, ini bagus loh. Jadi intip kompetitor. Karena kalau sudah kompetitor kan satu bidang ya. Jadi lebih relevan. Oke, satu ya, intip kompetitor itu jelas banget. Dan zaman sekarang gampang banget intip kompetitor karena semua sudah ada di sosmed. Ya, oke. Satu, intip kompetitor. Apa yang mereka lebih maju daripada kita. Oke, satu ya. Kedua, tanya kepada customer. Tanya kepada customer kita ya. Apa yang mereka sudah jenuh tentang kita, ya, bolak-balik gitu-gitu aja, tahun demi tahun gitu-gitu aja, bosan terus. Mereka ini udah jenuh nih, ya. Dan apa yang mereka mau? Kadang-kadang kita nggak tahu, tapi mereka bisa bilang, waktu itu saya di Singapura, ya, stasiun radio mereka begini loh, acaranya keren loh. Oh ya, kayak apa? Kan kita nggak tahu nih. Yang kita tahu kan hanya stasiun radio yang ada di Indonesia misalnya, betul ya. Tapi kalau dia pas lagi di Singapura dan dia dengar acara dan dia bilang itu keren, boleh kita dapat idenya. So talking to our clients helps us to understand what is beyond, ya kan, cara yang kita nggak tahu sehingga kita tahu. Dan of course ya, bicara dengan orang-orang yang bakalan bisa kasih kita ide, orang-orang yang pakar di bidang lain. Jadi banyak sekali saya dapat dengan duduk bersama, ngopi dengan teman-teman yang bidang mereka beda sama saya, tapi mereka ahlinya. Jadi saya share, oh ternyata bisa begini ya, gini tuh. Terus kalau saya mau implementasi di kantor saya gimana? Gini loh Pak James. Oh, baru saya tahu bahwa oh ini adalah hal baru yang bisa saya terapkan. Tapi kalau saya nggak bicara dengan mereka ini, saya nggak cari tahu, saya nggak tahu apa yang memungkinkan, betul? Jadi kalau kita tidak tahu apa yang memungkinkan, bagaimana bisa moving forward? Bagaimana bisa ada ide baru? Ya bolak-balik gitu-gitu aja. Intip kompetitor, kemudian juga tanya customer jenuh apa enggak untuk Anda para marketers ya. Kemudian juga yang harus jualan di perusahaan. Jangan-jangan jualannya nggak laku karena jualannya itu-itu aja. Atau mungkin kurang variatif, kurang inovatif. Bisa gitu ya Pak Dan James? orang lain sudah lebih kreatif, orang lain sudah lebih segar ya. Sehingga dengan ide-ide yang segar, cara-cara yang segar, lebih menarik pelanggan kita kan.
Ya, karena pelanggan kita kan namanya orang pasti cari sesuatu yang baru kan. Sesuatu yang lebih relevan, sesuatu yang lebih exciting. Sedangkan ya kita sih reliable, tapi bolak-balik gitu-gitu aja. Ada juga yang mengeluh nih Pak James. Ini tahun 2023 ekonominya bakalan sulit nih prediksinya. Gimana mau jualan Pak James? Kalau ekonominya aja agak-agak mengkhawatirkan gitu ya. Perusahaan irit-irit ngeluarin duit. Tapi tentu ini hanya anggapan ya Pak James, hanya kecemasan karena tadi justru banyak juga peluang yang ada. Betul ya. Tapi sesulit-sulitnya ekonomi, sesulit-sulitnya keadaan pasar, tetap kan the show must go on. Setuju. Tetap perusahaan harus moving forward, tetap harus biaya gaji kita, gitu kan? Jadi gaji kita dari mana? Dari penghasilan kita kan, dari omset perusahaan kan. So selama kita mau ada gaji, mau nggak mau kita harus bantu perusahaan untuk dapat omsetnya kan. Ya, so yes, whatever the condition is, tetap kita harus bisa atasi kan. Jadi kekuatan Anda, nilai seseorang dinilai dari kemampuan kita untuk mengatasi masalah kan ya. Semakin tinggi masalah dan semakin bisa diatasi, semakin orang menilai kita tinggi kan. Tapi kalau ya nggak ada masalah, lancar-lancar, ada masalah nggak bisa, berarti penilaian kita very low gitu loh, right? So your quality is determined by your ability to overcome problems kan. Baik, semua listeners, Anda excited atau malah sebaliknya menghadapi tahun 2023? Tadi sudah ada beberapa strategi yang disampaikan oleh Pak James ya. Kami buka partisipasi Anda di WhatsApp kami di 0812 11 12 959. Dan sekali lagi juga kami undang Anda untuk menyaksikan secara live streaming di YouTube Smart FM karena kami sedang live sampai dengan jam 8 nanti. Jangan ketinggalan ya, masih ada setengah jam ke depan. Kami kembali setelah jeda. Smart Business Talk. Smart Business Talk. Smart Business Talk with Mr. James Gui from Academia Education and Training. Apakah tim sales perusahaan Anda butuh jurus-jurus jitu jualan? Apakah tim sales perusahaan Anda perlu ide-ide kreatif jualan? Apakah tim sales perusahaan Anda perlu booster motivasi agar tambah lagi semangat jualannya? Dapatkan semuanya dalam training perusahaan dengan mengundang Mr. James Gui. Bagaimana caranya mencapai target dan lebih cepat mencapainya? Nah, mau nggak capai target lebih cepat? Silahkan hubungi Happy 0813 1417 6735. Happy 0813 1417 6735. Mana yang Anda pilih? Yang biasa saja atau yang berkualitas? Jawabannya pasti yang berkualitas. Yang berkualitas bukan sekadar terkenal atau populer. Bukan pula karena terkuat atau tercepat. Berkualitas juga bicara soal isi yang menginspirasi. Smart FM, Business and Inspiration. Smart FM hadir dengan berbagai program yang menginspirasi. Smart FM bukan hanya didengarkan di Indonesia, tetapi juga disapa melalui media sosial. Pastikan Anda memilih Smart FM, media berkualitas karena isinya menginspirasi. Jadi saya rasa Smart FM dengan visinya yang luar biasa juga sudah menginspire banyak orang gitu. Kami siap melayani Anda agar setiap produk dan jasa Anda menjadi pilihan utama. Segera hubungi kami sekarang di 021 633 7783. 633-7783 atau kunjungi fanpage Radio Smart FM. Smart FM, Business and Inspiration. Smarters setelah sukses meluncurkan 5 klaster, kini Dezora memperkenalkan Daikanyama, sebuah area komersial di area eksklusif. Terdiri dari bangunan 3,5 lantai dengan ruang terbuka di tiap lantainya dengan tetap mengedepankan high-tech, high-spec, dan high-quality. Bangunan 5x20 yang punya KFT parket tinggi dirancang multifungsi untuk memenuhi kebutuhan bisnis atau tempat tinggal Anda atau keduanya. Akses mudah dijangkau, terlebih dengan telah beroperasinya Tol Serpong Balaraja membuat waktu tempuh dari atau ke Daikanyama menjadi lebih singkat. Harga 5 miliaran rupiah menjadi sangat terjangkau karena banyaknya keuntungan dan nilai plus dari Daikanyama ini.
Segera miliki unit Star Series dari Daikanyama dan nikmati keuntungan maksimal seperti gratis AC, kemudian free koneksi internet, free IPL selama 1 tahun, dan keuntungan lainnya. Untuk meramaikan area ini dalam waktu dekat, Common Ground Modern Cafe akan hadir di Iconic Plaza Daikanyama. Informasi lebih lanjut hubungi 0811 9741 088. Kami ulangi ya, Smart Listeners, 0811 9741 088 atau sosial media @thezorabsd dan @daikanyama.id. Segera booking unit pilihan Anda. Daikanyama, Commercial Business Living at The Zora. Smart FM, Business and Inspiration. Business and Inspiration. Kami hadirkan program bisnis Senin hingga Rabu. Dimulai Smart Syariah di hari Senin. Jadi begini, model bisnisnya itu sumber dana itu dari para donatur. Donatur itu bisa corporate, bisa perusahaan besar, bisa individual. Selasa, Smart Brand Management. Smart Brand Management. Itu sekali lagi work from home membawa pada WFH ini membawa pada FWH, Flexible Working Hours. Rabu, Smart Career. Pada pukul 11 siang waktu Indonesia Barat. Progres yang sudah kita lakukan gitu ya. Tadi visionnya udah jelas, terus kita punya rule gitu kan, viral, R-nya itu rule. Kita punya peraturan yang kita buat sendiri. Smart FM Business and Inspiration. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart Business Talk. Smart Business Talk with Mr. James Gui from Academia Education and Training. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Smart Business Talk dan topik kita adalah Start Strong 2023 bersama dengan Mr. James Gui. Dan Smart Listeners, Anda bisa memberikan pertanyaan atau juga pendapat ya di WhatsApp kami di 0812 11 12 959. Sekali lagi di WhatsApp kami di 0812 11 12 959, atau kami juga sedang live streaming di YouTube Smart FM. Kami sarankan Anda juga untuk menyaksikan perbincangan kami berdua ya. Tentunya di YouTube Smart FM. Ketik saja live streaming YouTube Smart FM. Pak James, tadi kan sudah disebutkan juga ya soal strategi beberapa yang harus dipersiapkan di tahun 2023. Ini ada pertanyaan menarik dari YouTube nih. Dari Rudy ya. Pak James, tadi banyak dibahas tentang strategi dan plan. Bagaimana dengan persiapan plan dari SDM-nya, Pak? Karena strategi sudah bagus, namun pengeksekusiannya yang loyo. Tanggapannya Pak James gimana nih? Pengeksekusian yang loyo itu bisa beberapa penyebab. Satu adalah sikapnya udah bagus. Orang-orangnya sikapnya udah bagus, ya komitmennya udah tinggi, benar-benar mau sukses, tetapi keterampilannya yang kurang. Skill-nya yang kurang. Dari kalau kita bicara tentang sales ya, skill itu bisa mulai dari sesederhana skill WA-an kepada calon pelanggan. Ya. Nah, apakah Anda sebagai seorang sales leader pernah lihat nggak tulisan anak buah Anda waktu mereka WA ke pelanggan? Ya, untuk memperkenalkan produknya atau mau arahkan buat janji pertemuan, pernah baca nggak? Ya, dan kalau Anda baca, kalau Anda sebagai penerima ini tertarik enggak? Nah, kita suruh mereka buat janji pertemuan, tapi kita nggak cek loh teksnya mereka, betul kan? Bisa jadi dia teks ke 200 calon pelanggan, tapi dengan kata-kata yang kurang menarik, kata-kata yang kurang enticing, kurang seksi, kurang greget, responnya zero kan? Dan dia bilang, saya sudah WA Pak, 200 orang, nggak ada yang tanggapi. Oh, tambah semangat lagi, pantang menyerah. Tunggu dulu, lihat dulu tulisannya. Betul kan? Nggak ada engagement-nya bisa jadi. Nggak ada engagement-nya, teksnya. Baca aja orang nggak ngerti ini ngomong apa sih, betul kan? Ya, jadi details loh maksudnya. Sales ya. Jadi implementation kan, semangat tinggi, sudah teks ke 200 orang, tapi keterampilannya untuk copywriting-nya kurang sekali. Alright, so satu, ya. Kedua, orang sudah respon nih, ya. Bagaimana dia buat janji pertemuan? Orang sudah respon, produknya bagus Pak, dan dia jawab dengan panjang lebar. Mestinya bukan jawab dengan panjang lebar, tetapi langsung manfaatkan kesempatan itu untuk buat janji pertemuan kan?
Di pertemuan itulah baru saya akan jelaskan dengan jelas, gitu kan, dengan rinci. Miss the opportunity. Nah, sebagai sales leader, Anda pelajari nggak dari 200 yang dikirim, berapa yang respon? Kalau 200 WA yang dikirim, 0 yang direspon, yang dibaca WA-nya. Oke. Kalau 200 yang dikirim, 20 yang respon. Bagus. Tapi dari 20 yang respon, nggak ada satu pun mau ketemu orang sales kita. Sama aja. Nah, masalahnya beda lagi kan? Masalahnya beda lagi. Ya. Anak kita sudah ke dokter. Dia udah kita ajak ke dokter, mau. Begitu sudah dokter, dikasih obat, dia nggak mau makan obat. Jadi masalahnya bukan dokternya, masalahnya obatnya. Betul kan? Ya, masalahnya obatnya terlalu besar, terlalu pahit, atau kurang rayuan, betul? Sehingga dia nggak mau makan obatnya. You have to analyze step by step. Implementationnya, executionnya di mana yang lemah. Bukan tim saya lemah, semangatnya kurang. Apakah dari awal semangatnya kurang, atau karena gagal melulu akibatnya semangatnya kurang? Bedakan obatnya. Kalau dari awal semangatnya kurang, bisa jadi insentifnya kurang menarik. Tapi kalau semangatnya bagus, menggebu-gebu, tetapi pelan-pelan semangatnya jadi jelek, bisa jadi karena dia gagal terus. Maka dia jadi kendor. Jadi insentif bukan masalah, semangat bukan masalah, how to-nya jadi masalah. Perbaikilah. Oke, jadi problem dengan SDM, silakan kita harus pelajari satu persatu. Most of the time yang bikin tim kita lemas adalah hasilnya jelek. Yeah. Dan yang buat hasilnya jelek adalah karena kemampuannya jelek. Itu yang diperbaiki. Ya. Tapi kalau dari awal sikapnya udah jelek, bisa jadi sejak awal insentifnya kurang menarik. Capek lah, kerja setengah mati. Jadi ada dua sudut pandang yang berbeda. Betul. Ya, Pak. Kerja setengah mati, capai target juga duitnya nggak seberapa. Malas Jadi kerjanya agak ogah-ogahan gitu kan. gitu. Ya, tapi menarik tadi ya. Artinya di sini peran dari salah satunya sales leader atau Anda sebagai leader manager perusahaan itu perlu mempersiapkan diri juga untuk diri sendiri dan juga anak buah serta staf-staf Anda. Jadi nggak hanya cuma bilang, ayo semangat dong, semangat dong. Nggak bisa gitu ya, Pak ya? Itu tukang setoran itu, bukan leader. Ayo semangat dong, hari ini kok belum capai, aduh kejar. Awas belum kejar ya. Kerja lebih rajin lagi. Banyak manajer atasan itu kayak tukang setoran. Kerja setoran. Berapa hari ini? Kurang ya? Besok ya, lebih semangat ya, lebih gencar ya. Oke, pantang menyerah ya. Tapi tukang setoran nggak pernah tanya, Mas, kamu kekurangannya. Apa yang saya bisa bantu kamu supaya kamu bisa capai target setoran? Tukang setoran nggak pernah tanya begitu. Dia tekan setoran. Tapi sebagai atasan, kamu kekurangan berapa? 30% ya. Kira-kira kamu perlu saya bantu dari sisi mana? Trainingnya atau apa? Nah, seorang sales leader menawarkan support kepada anak buahnya supaya anak buahnya bisa capai target kan? Jadi bukan kejar terus. Siapa sih nggak mau capai target? So kalau gitu apa nih Pak James yang perlu dilakukan untuk Anda para leader, manager, sales leader agar anak-anak buahnya juga benar-benar bisa mengeksekusi hal positif ya di kantornya, bisa menghasilkan, bisa perusahaannya bisa untung gitu ya Pak ya? Karena kan usahakan pengennya untung. Gimana nih Pak? Satu ya, sejak awal itu paling dasar. Orang harus rasa nyaman dulu. Orang harus rasa nyaman dari segi kompensasi. Oke, nyaman ya. Kalau seseorang rasa saya dibayar nggak layak loh. Saya dibayar nggak layak, jauh di bawah angka kelayakan. Teman-teman saya di tempat lain jauh lebih layak. Jadi kalau sesuatu yang menggerogoti pemikirannya dan hatinya bahwa gue dibayar nggak layak, susah buat orang go all out kan ya. Betul. Karena perusahaan aja bayar saya di bawah standar, kenapa saya harus melebihi standar prestasi saya gitu ya. Jadi minimal kompensasi yang kita berikan kepada tim kita harus di level layak lah. Sesuai dengan sesuai dengan market lah, sesuai dengan standar supaya tidak ada alasan untuk mengeluh. Tidak ada alasan mengeluh. Itu poin nomor 1 malah ya Pak ya. Nyaman. Oke, itu kalau di Frederick Herzberg's motivation theory, itu namanya kan the hygiene factors. Hygiene factors itu minimal orang harus nyaman dalam pekerjaannya, dari segi kompensasi, dari segi tempat kerja nyaman, ya ber-AC dan sebagainya. Itu basic factors, hygiene factors. Kalau itu tidak dipenuhi,
Jangan mimpi orang mau kerja, apalagi kerja dengan termotivasi. Okey, jadi syarat dasarnya. Maka di setiap wilayah kan ada UMR. Ya, UMR itu ya minimal harus segitulah. Kalau enggak layak lah orang kerja gitu kan. So kalau kita orang perkantoran kan bukan pakai UMR. Perkantoran kan pakai ya market standard lah. Okey, jadi apakah perusahaan anda dari segi market standard, dari segi gaji basic maupun sistem insentif dan bonus layak enggak? Kalau enggak layak jangan mimpilah. Orang all out buat anda. Dengerin ya para manajer dan juga atasannya. Nomor 1 tuh ya, kenyamanan. Yes. Ya, mulai dari kompensasi sampai dengan tempat bekerja. Yes. Itu ya kan? Jadi poin yang paling penting karena itu paling mendasar ya Pak ya. Ya, paling mendasar. Kalau dia masuk ke kantor aja udah suasana hatinya gerah. Gara-gara gajinya pas-pasan atau bahkan kurang. Kurang, pas-pasan, kurang dan tempatnya aduh udah usang banget, AC-nya pun udah nggak berfungsi gitu ya. Kursinya pun goyang-goyang gitu. Aduh gimana kerjanya ya? So basic ya. Dan hal-hal kayak gitu. Kadang-kadang kita sebagai atasan lupa cek. Karena kita saking sering fokus ke hasilnya, kita lupa. Ya, kadang-kadang atasan pun tidak tahu anak buahnya dapatnya berapa. Karena ini kan urusan anak buah sama ya human capital kan, personalia kan. Jadi atasan nggak tahu loh. Tapi kalau ngobrol-ngobrol, ajak dia ngopi, baru dia tidak, Pak, tahu nggak? Gimana mau semangat Pak? Basic saya begini loh. Hah? Basic kamu begini? Sudah berapa lama? Udah 5 tahun Pak. Buset! Baru tahu. Ya kan? Jadi maybe one of the things you need to do is just to review the salary of your team and see apakah sudah sesuai. Karena personalia kan cenderung bukan inisiatif mereka untuk mengajurkan kenaikan kan. Bagian accounting dan finance bukan inisiatif mereka. Atasan, top management, kalau orang nggak minta, diam-diam aja lah. Betul kan? Jadi, kalau semua diam-diam, siapa yang gerak? Apalagi anak buahnya sungkan minta. Ya. Jadi, kalau bukan sales leader yang review, nasib anak buah kita gimana nih? Siapa yang atur? Bisa jadi 3 tahun sudah nggak pernah orang liatin loh. Ayo, dan Anda mau dia semangat. Tunggu dulu. Tunggu dulu. Tunggu dulu ya. Betul kan? Baby ini PR ya. Ya. Gimana mau start strong? Gimana mau start strong kalau energinya karyawan kita lemas? Betul. Ya kan? Ya. Kalau mau semangat dengerin Smart FM juga sebenarnya sudah cukup semangat ya Pak ya. Setiap hari ya Pak ya. Tapi lebih dari itu. Lebih dari itu. Review deh. Review deh supaya diajar. Nah, bisa jadi waktu itu karena pandemik kita buat ya kebijakan yang tight betul kayaknya. Teman-teman kena pandemik gajinya harus di stop dulu 2 tahun freeze lah bahkan kurang. Nah, pandemik kan udah berlalu. Tetapi gaji belum direview. Ini kan pandemik punya nih halo. Ini kan harga pandemi. Ini harga pandemi kan saya work from home, gak ada ongkos, gak ada bensin, gak ada uang makan. Sekarang suruh saya pergi ke kantor tapi masih harga pandemik. Tunggu dulu. Nanti giliran dibajak baru menyesal ya. Iya. Kalang kabut ya. Karena tentunya Anda para manajer dan juga para sales leader, atasan itu juga pasti punya target dari atasan Anda yang lainnya. Yes. Betul ya. Dan sebagaimana pendapat Anda, topik kita kali ini adalah Start Strong 2023. Nanti akan ada tips-tips lainnya dari Pak James. Dan sekali lagi kami undang di 0812 11 12 959. Dan kami juga sedang live streaming di YouTube Smart FM. Kami kembali setelah jeda. Smart Business Talk. Smart Business Talk. Smart Business Talk with Mr. James Gui from Academia Education and Training. Kalau mindset memang dari awal saya sih suka sekalian yang namanya belajar. Dengarkan podcast Smart Inspiration di Spotify dan YouTube Radio Smart FM. Yuk kita saling mengingatkan diri, yuk kita saling self correction. Dapatkan info terkini, bincang bisnis dan karir serta inspirasi dari smart people hanya untuk Anda. Kita itu membutuhkan validasi atau membutuhkan bahwa kita itu sama dengan orang lain gitu. Kalau si A, iya temanku ini melakukan, saya kok nggak melakukan, itu berarti itu salah satu penyakit FOMO. Podcast Smart Inspiration
di Spotify dan YouTube channel Radio Smart FM. Dunia kini berubah, ragam informasi tersaji dari berbagai platform. Tetapi apakah Anda tahu sejauh mana kebenaran informasi tersebut? Hati-hati dengan informasi yang Anda konsumsi. Informasi yang didengar, dibaca akan tersimpan di pikiran dan mempengaruhi keputusan dan tindakan kita. Smart FM, The Spirit of Indonesia, menjadi sahabat terbaik Anda. Menghadirkan lebih dari sekedar informasi yang menghibur, namun mengungkap kebenaran, berbagi inspirasi, dan bersama-sama merawat asa. Apakah yang dimaksud dengan sukses adalah Maka bila sosialisasi berkurang, maka secara otomatis keuangan berputar itu akan menipis. Di digital, kamu lakukan apapun, rekam jejak digital kamu. Dan kapan saja tinggal dibuka. Subscribe YouTube Smart FM dan mari nikmati berbagai layanan video Smart FM di YouTube channel Smart FM. Semua kami hadirkan untuk mengedukasi, menginspirasi, menguatkan, dan bersama Anda merawat asa. Smart FM, business and inspiration. So, pastikan subscribe YouTube channel Smart FM. Semua serba berubah. Program bisnis di Smart FM kami hadirkan Senin hingga Rabu pada pukul 7 malam. Senin dimulai dengan Smart E-Commerce. Market ini susah-susah gampang. Kebanyakan orang kalau sudah terlalu semangat memasuk ke aktivitas online itu nggak dipikiran targetnya apa nggak ada nggak yang butuh gitu ya. Selasa, Smart Marketing Now, dan Rabu, Smart Motivation. Pada umumnya tidak sampai harus mengikuti sesi-sesi konseling dan terapi itu dalam urusannya dengan ketakutan. Program bisnis di Smart FM kami hadirkan Senin hingga Rabu pada pukul 7 malam. Smart FM Business and Inspiration. Tahukah Anda, pertumbuhan investor baru di Indonesia kini mencapai lebih dari 9 juta. Sayangnya, inklusi dan literasi keuangan serta investasi masyarakat Indonesia masih tergolong rendah. Akibatnya, pengelolaan keuangan masih berantakan. Banyak yang terjerat hutang, tidak sedikit tertipu bujuk rayu investasi bodong. Bersama Smart FM, BNI Asset Management berkolaborasi untuk terus mengedukasi masyarakat Indonesia melalui program Smart Financial Wisdom setiap Rabu jam 7 pagi waktu Indonesia Barat atau jam 8 pagi waktu Indonesia Tengah. Menghadirkan Eko Priyo Pratomo, Presiden Komisaris BNI Asset Management, Muhammad Teguh, Independent Financial Planner, Financial Expert Halovina. Pastikan setiap Rabu Anda menyimak Smart Financial Wisdom. Smart Financial Wisdom, Smart Way to Happiness. Didukung oleh BNI Asset Management, Better Future, Invest Now. Smart FM, Business and Inspiration. Smart Business Talk. Smart Business Talk with Mr. James Gui from Academia Education and Training. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Smart Business Talk dan topik kita adalah Start Strong 2023. Dan Smart Listeners, tentunya tadi beberapa tips ya sudah disampaikan oleh Pak James bagaimana strategi kita untuk menghadapi tahun 2023. Apalagi nih Pak James yang harus dipersiapkan? Sebelum nanti saya bacakan juga beberapa pertanyaan dari Smart Listeners, silakan. Oke, ya katakanlah kekurangan sudah diperbaiki, strategi ke depan sudah ada, ya. Timnya pun sudah disehatkan ya dari segi kompensasi, dari segi keterampilan dan sebagainya ya. Salah satu hal yang buat orang bisa start strong adalah umpan. Oke. Kalau Januari, teman-teman Januari bisa capai target, komisinya double. Oh itu pasti lari kayak orang gila tuh. Betul? Jadi umpannya di awal ya Pak? Umpannya di awal, oke ya. Khusus untuk Januari. Kalau teman-teman bisa capai target Januari, komisi untuk Januari 2 kali lipat. Oke. Oh itu pasti kejar itu. Pasti kejar. Langsung tancap kan? Iya, jadi kalau mau orang ngegas lo jangan pelit dong. Kasih kok insentif, kasih umpan yang menarik, menggiurkan. Orang yang malas-malas, santai-santai, entar aja deh nanti pertengahan tahun. Tiba-tiba ngecas betul?
Tiba-tiba udah akhir tahun lagi nanti. Ya tiba-tiba akhir tahun lagi kan. Jadi dengan awalnya kita pasang umpan yang menarik buat teman-teman langsung tiup peluit aja ngegas ya. Sehingga apa? Mulainya aja udah dengan ritme yang cepat. Ritme yang cepat itu akan lanjut sampai ke bulan kedua, bulan ketiga, bulan keempat baru mulai kendor lagi kan. Jadi itu yang dimaksud start strong. Ajak teman-teman mulai dengan ritme yang cepat. Dan ritme yang cepat itu antara lain adalah mensehatkan mereka dulu ya, dari segi kompensasi antara lain, tapi juga kasih umpan yang lebih menarik yang buat mereka lebih kejar. Ingat ya, kasih umpan ya untuk para manajer, leader di perusahaan ya, pembuat keputusan, kasih umpan dong. Yes. Jangan semangat tapi nggak ada umpannya. Nggak ada umpan ya. Umpannya harus ekstra menarik supaya buat orang mau kejar sejak awal kan. Ya, mau aktivitasnya tambah banyak dan sebagainya, harus kasih sesuatu yang menarik. Jadi yuk kasih umpan ya. Dan sekarang sudah harus bisa umumkan umpannya. Karena kalau target Januari baru teman-teman mulai jualan, kan bisa jadi nggak keburu. Tapi kalau sudah dikasih tahu umpan sejak sekarang, kalau capai target Januari, komisinya 2 kali lipat. Mereka sudah pasti akan memanfaatkan 2 minggu ini untuk sounding calon pelanggan dulu. Betul kan? Jadi 2 minggu ini yang konon 2 minggu liburan yang nggak bisa beraktivitas. Kalau umpan Januari udah dikasih tahu, teman-teman dengan sendiri liburan pun dia kerja. Liburan pun dia WA-an dengan pelanggan. Daripada bosan kan? Betul. WA-an, kenapa komisi 2 kali lipat? Ya setuju Pak James ya. Siapa sih yang nggak mau komisi 2 kali lipat ya Yes, di bulan awal tahun ya. Yes. Langsung kan. Yeah. Tentunya umpan ya smart listeners ya. Dan saya bacakan beberapa pendapat Anda. Keburu waktunya habis nih kalau ngobrol sama Pak James, nggak kerasa 1 jam ya. Supaya penasaran juga, supaya 2 minggu lagi menyimak kita lagi Pak James ya. Oke. Saya bacakan satu pertanyaan dulu nih dari Swilam. Dijawab singkat aja Pak James ya, karena cukup banyak. Ini ada Pak Swilam di Bogor. Pak James, bagaimana metode yang efektif untuk menghilangkan tabiat atau juga kebiasaan males gerak tim kita? Nah, ini gimana nih Pak nih? Kalau nggak diperhatikan atau nggak dipantau gitu, males gerak nih timnya. Oke. Malas gerak itu bisa jadi karena orangnya secara fisik mager. Secara fisik mager. Jadi kalau orang itu nggak sehat, nggak fit, ya, nggak lincah, gimana mau dia lincah gerak, betul ya? Jadi agak supaya coba tim Anda, kalau semua maaf nih, oversize, oke, oversize, makannya banyak, gulanya makannya banyak, roti lah, makan nasi sepiring lah, gimana mau seger, ya kan? Jadi physically are they fit? If they are not fit, susah mereka lincah. Sebentar aja udah capek. Jadi make sure your people are fit. Okay? Mungkin bisa mulai awal tahun atau mulai awal tahun dengan ada aktivitas team building, happy di luar, segar dulu, refreshing dulu ya. Mulai tahun dengan gitu ya. Ada aktivitas having fun supaya begitu masuk, oke lah, kita sudah happy. Bisa begitu, oke? Dan berikutnya adalah pantau kegiatan mereka. Jadi harus ada minimal aktivitas yang harus mereka lakukan. Kalau dia capai minimal, oke, cukup. Ya, kalau di bawah minimal, ya harus ada punishment, betul. Ya sama seperti orang harusnya datang tepat waktu. Tapi kalau sering-sering datang telat kan ada kompensasi, ada apa hukumnya. Oke. Nah, kalau mereka di atas rata-rata ada insentifnya. Jadi proses sales activity-nya harus dipantau dari segi jumlah. Itu akan mencegah dan make sure mereka berada di level yang layak lah dan tidak terlalu kendor. Baik, dari Bapak Kuku, Pak James boleh tanya dong bagaimana strategi memimpin generasi strawberry? Generasi strawberry itu generasi yang sensitif kali ya Pak ya? Ya kalau Anda mau memimpin generasi strawberry, leader Anda strawberry lah. Gimana maksudnya itu Pak? Maksudnya kalau timnya adalah strawberry, leadernya itu ya
orang-orang yang mengerti mereka. Ya, yang satu frekuensi. Iya, jangan timnya strawberry yang memimpin kan palu, hancurlah strawberry-nya. Kabur semua. Oke. Betul kan? Terjawab ya Pak Kuku ya. Jadi kadang-kadang kita ini yang baby boomers mau manage strawberry, kan kita nggak ngerti watak mereka. Kita nggak ngerti what makes them excited, what makes them happy gitu loh. So move aside and let the strawberry guys take over and run the show. They understand each other. Ya, satu pertanyaan sebelum nanti tentunya waktunya habis ya. Ini ada dari di WhatsApp ya. Saya sapa dari Ibu Erika. Pak, saya ada pertanyaan. Saya punya bisnis F&B dan baru mulai. Apakah dengan memasuki platform online untuk marketing itu pilihan yang tepat untuk saat ini dan juga tahun depan? Yes, kita bisa lihat tren untuk pemesanan ya, purchasing food ya lewat online itu sangat-sangat besar ya, dan of course ya delivery juga besar sekali ya, dan juga di sosmed juga penting ya. So sekarang F&B bukan sekedar buka restoran dan tunggu orang datang, bukan seperti itu lagi ya. Jadi harus satu bisa online, dua orang bisa pesan ya, three ada delivery ya, dan keempat kalaupun Anda mau orang datang ya, selain dari makanan dan ambience yang enak, tempatnya harus Instagramable ya, supaya orang mau posting dan go viral gitu kan. Banyak sekali, bukan sekedar tempat makanan yang enak dan harganya aja, bukan itu aja. Udah bukan itu butuh lagi. Pembahasan waktu lagi ya Pak ya. Yes. Tentunya. Pak James, ini pasti para sales leader, manager atau Anda yang memiliki tim itu juga perlu ya melakukan persiapan dan juga strategi. Dan apakah ada training nih Pak kaitannya dengan menghadapi tahun 2023 Pak James? Oh yes, saya sudah siapkan training ya yang ada untuk publik maupun customize khusus untuk perusahaan-perusahaan ya. Jadi kita bisa sesuaikan dengan budget Anda. That's the good news ya. Bisa disesuaikan dengan budget Anda. Mau training 2 hari untuk pasukan salesnya, atau mau training sehari, atau bahkan hanya 3 jam. Oke, kita sudah ada program untuk customize. Silakan ya, Anda WA ke tim saya ya, atau DM ke saya, kami segera kirim proposalnya. Oke, ya. Supaya singkat, Anda bisa WA ke rekan saya 0813 1417 6735. Sekali lagi ya, 0813 1417 6735, oke? Atau untuk convenient Anda tinggal DM saya di Instagram saya aja. Dan setiap minggu, setiap kali saya siaran, banyak banget yang DM ke saya, minta informasi dan sebagainya, oke? So menjelang akhir tahun, DM ke saya aja. Instagram saya James Gui, direct message saya, kasih tahu saya nomor WA Anda, saya akan transfer forward ke tim saya, mereka kirim informasi ke Anda. Oke? Silakan semua listeners ya, Anda bisa mengirimkan WhatsApp ya ke Ibu Happy di 0813 1417 6735. Kami ulangi di 0813 1417 6735, atau Anda juga bisa langsung DM ke Pak James Gui ya untuk bertanya informasi seputar training yang tentunya bisa mengundang Pak James ya untuk memberikan pelatihan di perusahaan Anda. Pak James, 1 menit terakhir di kesempatan kali ini, poin penting yang ingin disampaikan kepada smart listeners, silakan. Oke. Smart listeners, start strong itu 2023 bukan mulai dari 1 Januari. Start strong itu mulai dari sekarang. Persiapan yang bagus sehingga begitu 1 Januari masuk ke kantor, teman-teman udah lari. Bukan 1 Januari baru mulai pikir-pikir apa yang mau dilakukan. Nah itu udah 1 minggu udah wasted itu. Itu nggak bakalan start strong. So start strong begins now. So that on 1st of January your team will really take off very quickly. Okay, ya, silakan Anda kontak tim saya, kita akan berikan kontennya, persiapkan tim Anda jauh lebih matang menjelang 2023. Start strong, start now ya. Dimulai dari sekarang ya, Smashers ya. Semoga apa yang disampaikan oleh Pak James memberikan inspirasi dan juga memotivasi kita, dan tentunya di tahun 2023 kita lebih antusias lagi dari tahun-tahun sebelumnya. Pak James, terima kasih banyak telah hadir di studio, dan Smashers, Anda yang terlewatkan bisa mereview kembali perbincangan kami di YouTube Smart FM. Ketik saja ya, Start Strong 2023 Smart Business Talk with James Gui, maka akan muncul perbincangan kami selama 1 jam ke belakang. Akhirnya saya William Darmawan, saya James Gui. Have a fantastic day. That was Smart Business Talk. Smart Business Talk with Mr. James Gui from Academia Education and Training.
Brought to you by Smart FM Network.